Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil karim, ya ayyuhalladzina taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedekah adim ibu-ibu sedaya niki cara sawinipun timun wungkuk Joko imbuh tiada rotan agar menjadi adalah Pak Bambang niku wau bar luhuran niku ibune ngabari Pak Bambang Gerah ya kelompok anu nyun tulung Bagus kula ngoten. Ade ngebel Bune Ngesti. Bagus ki pinter jane kula ngoten. Mbok pilih ono kesibukan. Terus kula niku buka buku niku kula pun dangu mboten bendak buku. Kula kangen Bu Anis pun tahu mboten buka buku wong ngelmune sepasar bubar. Terus sonten menika Bu, sebenarnya ini yang akan saya sampaikan ini terus sifatnya sharing saja Bu. Wong ini kita semua sudah menjalani dan kita semuanya sudah tahu. Kita semuanya sudah menjalani dan kita semuanya sudah tahu insya Allah. Ya itu tentang tobat. Tapi ini untuk mengisi sore materi ini ya tidak ada salahnya kita sampaikan untuk nanti bareng-bareng kita bahas. Wong ini kebetulan tarbiyatul Islamiyah. Jadi ini untuk murabi untuk bangsa-bangsa kiai-kiai niku jane sing anu. Kula mboten mung kiai ini mawon mboten kiai. Wadeng tak baca ke iklil niku mak mendrimet-ndrimet niku kula gadah iklil terus tafsir Al-Qur'an ingkang bahasa Arab wonten. Terus ibu-ibu makna taubah wonten luhut wonten istilah luhut ingkang taubah ingkang makna taubah biluwati iya rujuk menika kembali makna taubah istilahi hiya ar-ruju' ila wahi bi qadri taqrubi ilahi ma huduril qalbi bil i'rafi walan nama wa wuqufi minadz-dzambi wal azmi bi adabil ngaudati ila fil mustaqbal. Menurut istilah yaitu kembali dekat atau mendekat kepada Allah. Terus kalau kita berbuat dosa itu kita tuh jauh dari Allah. Ketika kita berbuat dosa itu kita tuh jauh dari Allah. Makanya di sini disilakan kembali dekat kepada Allah setelah jauh darinya. Kenapa jauh? Karena kita berbuat dosa tadi. Atau pengakuan diri atas dosa yang berupa rasa penyesalan. Menyesal waktu aku apa colong cupu, apa korupsi, apa nyata. Monggo Bapak Jono lebih mawon. Niki Pak Bambang Gerah, terus Pak Agus wonten kesibukan, Pak Agus kan pun ngesti ajeng pun kula. Kula ngasuling nggih. Tobat setelah istirahat ya menika kembali dekat kepada Allah setelah jauh darinya. Karena berbuat dosa. Kenapa jauh? Karena berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu jauh dari Allah. Dia lupakan Allah. Orang sapa-sapa kok pun tak nyolong orang sapa-sapa. Padahal dia itu juga orang kan. Allah juga melihat, rakyat ngatepan juga ada. Tapi kalah karena bujukan dengan setan. Terus yaitu pengakuan atas dosa-dosanya berupa satu menyesal. Kalau orang berdoa itu modelnya satu menyesal, wah aduh astagfirullahaladzim kok aku nyolong ya dan sebagainya, kok aku korupsi ya, kok aku apalah yang sifatnya berbuat dosa, apa aku kok menyekutukan Allah ya ngaten. Lalu setelah menyesal berhenti, mboten kapok lombok, saya kapok sesuk nindaki meneh, nek kapok lombok to puniki setelah menyesal berhenti. Kalau yang kemarin koruptor ya berhenti korupsinya, kalau kemarin suka menipu ya berhenti menipunya. Kalau kemarin ahli maksiat, namanya ahli pezina, ya berhenti zinanya. Yunus Sewu kalau dalam hal ini kan ada orang-orang yang memang
memang pekerjaannya berbuat dosa, yaitu pezina. Yang di lokalisasi WTS itu memang dia menyediakan untuk orang yang mau berbuat zina, kan begitu. Biasanya sing pun secara empirik, secara pengalaman sing do kapok iki mergo wis tuwa wis ra payu. Sing do kapok iki mergo wis tuwa mergo wis ra payu ngoten. Pelanggane ya mau wis tuwa ngoten. Nah, nek meriyen kalau dulu orang-orang seperti setelah itu nasibnya itu sengsara. Tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak. Mungkin famili sudah malu dan semuanya akhirnya hidup menggelandang jadi gelandangan. Juga peminta-minta, aku sering dulu pada waktu saya di Solo itu tempat kos saya itu kan dulu punya orang lain, selalu ada seorang wanita tua bercerita bahwa saya dulu kos di sini dan sebenarnya setelah itu saya dulu anak nakal ya WTS tuh. Tapi peminta-minta Bu. Setelah berhenti dari kemaksiatan, lalu dia bertekad tidak akan mengulanginya, dan dia menuju masa-masa yang akan datang itu dengan perbuatan yang baik. Ini ya. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menutup menutup perbuatan yang jelek. Makanya taubat di sini setelah kita berbuat dosa, apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, ya kita berbuat baik, lalu setelah itu insya Allah dosa-dosa kita tertutup. Di samping diampuni juga tertutup. Ya walaupun dalam Al-Quran disebutkan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para siapa yang berbuat baik itu akan walaupun sebesar zarah ini dimaknai sebiji sawi. Nah sak menika sebiji atom. Biji atom dengan biji sawi lebih lembut, lebih atom. Nek zaman kau cilik ngaji niku sebiji sawi. Buah sawi itu mboten bubar jono kan person buah sawi itu pinten. Nah, sekarang seperti zarah itu atom. Kan dicatat dan diperlihatkan. Berbeda dengan nanti dihukum atau disiksa itu berbeda. Caranya tetap ada, Bapak Ibu sekalian. Besok cara nggo mbiyen kowe pamanipun kula zaman mulang niku mulih nggo kapur. Repot mboten kapur nggih Bu, sepeda nggih. Enggak apa meneh. Ada Bu caranya. Jadi rekamannya ada gitu loh. Ya walaupun itu nanti kan ditutup oleh perbuatan baik kita. Tapi catatannya udah hilang. Roket ngatip itu nyatet lengkap. Jadi inilah yang gambarannya kalau kita mau bertobat. Dalam riwayat hadisnya mutawak alaih, kan ada seorang pendosa, mbak beli ibu-ibu sambil mendengar ya, yang sudah membunuh 99 orang, kemudian ibu bertanya pada seorang pendeta berarti kan bukan Islam, apakah saya masih bisa diterima atau pas saya tidak? Kalau gitu 100 orang genap saya membunuh, pendetanya dibunuh. Nah setelah itu menemui seorang ulama, saya sudah menulis 100 orang kiai, waktu mereka kiai nggih ulama. Apakah saya bisa bertobat? Allah itu Maha Pengampun. Pergilah sana, di sana ada tempat ahlul ibadah. Kenapa? Pergi di situ di mana hijrah, ini Bu. Di mana hijrah? Karena orang yang berbuat maksiat, rusak, kalau nggak pergi dari situ, dia tidak akan sembuh. Al-muslimu man saliman musliman min saliman musliman min yati wa yatihi min lisani wa yati wal muhajiru man hajara wa naungan. Yang dikatakan orang yang hijrah itu yaitu hijrah karena Allah untuk berbuat baik setelah dia berbuat jelek, atau untuk pinter setelah dia bodoh, atau apalah. Jadi pindah gitu. Nah, sekarang ada kalimat hijrah itu dipakai. Oh sekarang hijrah pindah partai hijrah, gitu.
lalu pindah kelompok, pindah golongan hijrah kan gitu. Itu. Karena ada yang mengatakan mung kelompok musuh mlebu swarga juga ada. Banyak ada oknum ya orang Islam itu. Menara kelompok itu disangsikan mlebu swarga mung kelompokku sing pasti jamin. Nah itu klaim seperti itu kan tidak berdasar, hanya dasarnya emosi semata. Tapi ada, memang ya itulah fenomena kehidupan kita. Karena Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya bahwa besok pada akhir zaman itu banyak mukadzab, orang yang pembohong. Pembohong di sini bukan berarti saya buka warung terus bubar jono belanja. Wah ini saya bu. Padahal jelek. Itu kan hanya kecil. Karena nilainya hanya rupiah. Oh ini bubar jono beli bensinnya 1.000. Kan hanya 1.000. Tapi pembohong di sini justru orang yang punya label berilmu tinggi, tapi ilmunya untuk membohongi, ngapusi. Contohnya kan ada klaim-klaim, "Wes manut aku mesti munggah swarga." Bohong. Karena yang masuk surga itu bukan karena anak seseorang, entah ulama, kiai, ustadz, apa-apa. Tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kita hitung ibu-ibu. Umur kita tuh berapa? Katakanlah 100 tahun ya Bu ya. 100 tahun di dunia itu kalau di akhirat berapa jam? Paling 1 jam, 2 jam. Kalau di akhirat. Kalau ibu-ibu mentamsilkan, mengibaratkan kita melihat laron, besok laron nggih Bu. Laron itu kan begitu keluar dari liang, terbang, berapa jam nanti jatuh, lalu sayapnya lepas satu-satu, lalu 4-5 gandeng-gandeng. Itu nanti kalau nggak ditutul ayam ya nanti mati. Gambaran kita hidup itu seperti itu sebenarnya. Seperti laron lah. Berapa jam dia hidup? Kan gitu. Seperti itulah jadi gambarannya kita seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan Usman aku selamat, bohong, itu bohong. Kita masuk surga itu karena Allah. Karena apa? 100 tahun di dunia itu hanya 2 jam. Padahal di akhirat itu kan abadan, selama-lamanya. Nek mau 100 tahun gue nang swarga 100 tahun rampung, wis 100 tahun tak cemplungin neraka wong amalmu wis entek, kan begitu logikanya. Nek dalam bahasa agama kan dalil aklinya kan begitu. Gue ngamal mau 100 tahun, gue urung dikurangi dosane. Rukane dosane. Nek bar 100 tahun wis tak lepokin neraka. Tapi kan di surga rumahnya kan tidak gitu, Bu. Rumusannya kalau orang berdosa mlebu neraka dhisik. Kalau tidak dapat pengampunan, tidak syafaat. Nek sudah bersih dari dosanya, baru diintas, dimasukkan ke surga gitu. Tidak dibalik. Itulah juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kenapa kita harus bertobat? Karena apa? Di sini disampaikan manusia itu pasti berdosa. Pasti berdosa. Karena apa? Rasulullah mengatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu mahalun itu napa nggih kaya sandangan, kaya pakan. Mesti kedunungan, cara Jawa pun kedunungan itu ya kasinungan itu bahasa Indonesia apa Bu? Kedunungan itu. Ya ketempatan atau pasti berbuat khata' salah, manusia itu lupa. Kan gitu ya. Nah, makanya manusia itu pasti berdosa. Wong kita itu tidak berdosa ketika satu kita lahir, karena bayi lahir itu suci ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap yang lahir itu yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Sampai kita tamyiz akil balik ya. Nek akil balik lah itu nanti sudah kita kena hukum, kena syariat. Nek berbuat baik ya dapat pahala, kalau berbuat buruk dapat dosa. 2, kita tidur, Bu. Dan makanya kita harus tidur. Kita tidur anggap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wabika wasbika amud, tak selesai tidur.
Karena orang tidur itu kan mati. Orang tidur, makanya suruh berdoa, bismika Allahumma ahya, wa bismika amutu. Ya Allah, dengan namamu, dengan menyebut asmamu, aku hidup, dan menyebut asmamu, atau dengan namamu, aku mati. Tidur itu juga mati. Walaupun matinya tidak mati permanen, dalam arti rohnya masih ada kan gitu. Kalau dalam agama Buddha, roh itu dibagi, roh yang tidur itu, yang hilang itu bukan roh yang hakiki atau ada itu. Jadi, nah masih berdosa. Lalu dosa itu sendiri adalah penghalang antara manusia, ya, penghalang antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, penghalang antara hamba dengan kholiknya. Kalau kita banyak dosa, Bu, ndonga kadang-kadang angil dikabulke. Kok ora dikabul-kabul ya ndonga, terus kita introspeksi, muhasabah, mawas diri, oh dosaku sak tumpuk undung, gitu. Itu yang menghalangi doa dikabulkan. Gitu loh. Nah, pengertian dikabulkan kalau orang itu biasanya kan sekarang berdoa, sekarang diijabahkan gitu. Padahal doa itu doa umul ibadah, karena doa itu rohnya, intinya ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu ya juga sama dengan kita beribadah. Kan gitu. Lalu tadi ya, kalau kita mau berdoa ya sucikan diri, kalau bisa ya, tapi ya angel ya, kalau wong raga dosa ki angel nggih. Agek kula nuku sewu ana wong wedok liwat kok ayu men. Itu sudah dosa kok ngono. Kecuali bojone dhewe. Sudah dosa gitu begini. Kalau dalam ilmu tasawuf pun dah zina mata kok itu. Wah, iya men ya. Apalagi terus dinilai dari ujung rambut sampai ujung tumit, wah dosanya tambah akeh kan. Nah, di sini ada rumusnya lagi, dosa itu pasti membawa kehancuran. Cepat atau lambat, siapa saja yang berakal sehat pasti segera menjauh darinya, dari dosa itu. Karena pasti membawa kehancuran. Itu kok, itu empirik ya. Orang yang berbuat dosa itu hidupnya tidak akan hancur. Lahir ora tenang, batinnya gelisah, lalu ya emosinya nggak stabil dan sebagainya. Sampai orang kalau ekstrim sampai nanti akhirnya bunuh diri. Nah, gitu ya. Jadi terus yang tadinya jaya karena banyak dosa itu Allah akan membalasnya itu pada akhirnya. Kejayaan itu akhirnya akan dibalas nek corong ini jenis sahur sepuh. Ketika dia sudah tua, sepuh itu kan tua, dia akan nyaur utang. Dosa-dosa itu akan disahurkan ketika kita sepuh. Wis pensiun, gajine wis kurang. Wis gajine monggo. Monggo masalah bergatu. Monggo. Wis gajine wis berkurang. Ya gitu, monggo puten nggih. Ya monggo nggih. Wong kalau menurut saya nggih dalam keyakinan kita itu kalau orang itu berniat baru akan berniat berbuat dosa saja itu sebenarnya sudah gelisah hati kita. Kalau kita mau menuruti kata hati nggih, itu kita mau berbuat dosa itu sebenarnya sudah gelisah. Engko kayak konangan, kayak ora berkah, kayak ora bermanfaat, kayak menimbulkan bahaya, kayak menimbulkan malapetaka. Engko kayak itu pasti. Tuh. Jadi tinggal nanti kuat-kuatan antara malaikat yang membawa rahmat kalau setan iki kuat ndi gitu. Ya, betul Bu, betul. Ya kuat setannya ya sudah kan gitu. Karena manusia sebenarnya kan tahu, fitrah manusia itu tahu. Ini baik, ini buruk, itu pasti tahu. Karena manusia diberi hati nurani oleh Allah. Diberi akal yang sehat. Ada akal, ada hati. Pasti tahu, cuma kadang-kadang kalah dengan nafsunya. Gitu.
Kita lanjutkan ibu-ibu, terus ini saya baca saja biar kulo yo wau apa ya saya ngapik ya gini aja. Ini ya kalih kulo ya kalau mboten kanggo untuk ibu-ibu ya dengan saya sendiri dengan dalam bacaan ini saya juga ya kelingan. Oh iya ya, aku maca berarti lah. Ya. Allah memberitakan kita untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina taqwa haqqa tuqatih. Ya manusia, bertakwalah kepada Allah sungguh-sungguh dengan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqwa haqqa tuqatih, takwalah, lalu tubu ila wa taubatan nasuha. Yusalakum al-ayat itu. Manusia, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Tobat nasuha ya tobatnya sungguhnya mboten kapok lombok istilahnya. Kapok lombok. Makanya nek mbiyen niku ada istilah napa niku jenenge? Kayak terus minuman niku lho. Terus dosa jalan, ibadah juga, sholat jalan tapi dosa jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, dulu ada nggih minuman STMJ nggih. Tapi dipeleset ke sholat terus, maksiat juga jalan gitu. Ya ini wonten perintah Allah itu jadi At-Tahrim, lalu An-Nur, Hud. Allah menyintai orang yang bertobat. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baqarah ayat 222. Inna wa yuhibbut tawwabina. Allah itu sesungguhnya Allah itu menyintai orang-orang yang tawabina itu tawabina daripada taubat. Jadi karena ini kan jamak tawabina daripada taubat. Nah, taubat kan orang per orang. Nah, tawabina orang, makanya di situ kan Allah menyebutkan orang-orang. Kan berarti kan orang-orang kan jamak. Kalau orang itu wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka membersihkan diri. Kenapa bersih hati ini, bersih pikiran ini, bersih awake, bersih pakaiannya kan gitu ya. Kan gitu. At-tahiru minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman. Lalu di situ disebutkan Rasulullah bersabda yang artinya, demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Kalimatnya lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain sampai 100 kali kan gitu loh. Kalau yang lebih dari 7 kali itu HR Bukhari, kalau HR Imam Muslim menyebutkan beristighfar 100 kali dalam sehari. Ibu-ibu, istighfar itu jadi ada yang pendek, ada yang setengah pendek atau setengah panjang ya? Setengah panjang ya, ada yang panjang. Nek saya terbiasa yang pendek karena itu rojih lebih kuat. Astagfirullah. Itu yang rojih yang lebih kuat. Ditambah al-azim ya apa-apa, astagfirullahaladzim. Cuman itu halnya tidak begitu rojih. Tapi boleh, nggak ada larangan kan al-azim kan asmaul husna. Nek ajeng dawa nggih sayyidul istighfar itu saya membiasakan sayyidul istighfar itu setelah subuh 3 kali, setelah asar atau setelah maghrib 3 kali. Hadisnya hasan. Barang siapa menjabat sayyidul istighfar 3 hasan gitu. Hasan itu di bawah sahih. Tapi bisa dihasilkan hujah karena itu bukan syariat yang merugikan orang. Uang istighfar untuk diri sendiri. Jadi barang siapa membaca sayyidul istighfar 3 kali, ketika dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Telu niku ora ate mungkin sak wacana mungkin sak menit nggih Bu. Seorang ate nggih Mbak Novi nggih. Ya nggih. Nek kula istighfar astagfirullah itu 100 kali, kula sak tengah itu sepeh buat nganti 5 menit.
Buat ngata Bu? Nggih bakal mau. Jadi yang terpendek tapi justru yang rojeh. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ngapura. Harus tambah nanti boleh. Enggak ada larangan. Oh itu Asmaul Husna. Tapi kan saya matur yang rojeh itu yang lebih kuat lah dalilnya kan gitu. Tapi boleh. Ajeng tambah astagfirullahaladzim ala la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Kan gitu. Boleh. Ini nak ajeng cepet-cepet ya astagfirullahaladzim. Arum Melayu. Astagfirullah wa atubu ilaih boleh, enggak apa-apa boleh. Boleh. Jadi apa nggih? Ad-dinus sahlun, agama itu mudah. Ad-dinus sahlun, agama itu mudah. Sing sok ngengel-ngel itu wonge dhewe, Bu. Mboten tuntunane, mboten agama. Ning wonge dhewe sing ngengel-ngel. Kudu ngene, kudu ngono, kurang iki, kurang kae. Ngono. Malah akhirnya kangelan dhewe ngoten lho. Seperti Bani Israel itu kan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah sapi betina nggih. Ketika minta pengadilan kepada Nabi Musa, ada salah seorang yang dibunuh, disuruh mencari pembunuhnya kan Bani Israel kan kon golek sapi, takoni sing tuwa apa sing nom. Bareng anu sing abang apa sing ijo. Sing lanang apa sing wedok kan begitu nggih. Kan kesempurnaan. Kangen sendiri. Karena ya biar dia sendiri. Terus sudah ada contohnya, ada ibrahnya dalam Al-Qur'an. Wong nek ngangel dhewe ya malah kangen dhewe kan gitu. Nah ini sekarang syarat-syarat tobat. Yeah. Kita kembali lagi bahwa kita hanya sharing mengingatkan termasuk kula mawon. Nek khotib itu kan kula ngempetaken dateng kula piyambak pribadi kaliya panjenengan sedaya ngoten nek khotib. Nek kula maca ngoten mutasi kula ya aku ya maca berarti ya kelingan ngoten. Syarat-syarat tobat itu menyesali. Penyesalan dari dosa karena Allah. Nek kita tobat ya karena Allah, ngoten lho Bu. Nek tobat tak karena manusia ya ini namanya mboten tobat. Malah nanti malah ketambahan dosa ria, pamer. Kita menyesali karena Allah. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku kok gitu kan gitu ya. Lalu setelah itu berhenti melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa tadi, leren. Boten STMJ wau. Ya wis salat, ben asal salat. Ini masih ate ije. Ngoten. Zaman Rasulullah kan ketika Islam masuk kan kultur budaya Arab kan salah satunya minuman khamr, minuman keras. Kan gitu. Lalu ketika itu kan Allah kan paring dawuhnya kan pelan-pelan. Ya, hai manusia, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu antum sukar, ketika kamu mabuk. Pertama ngoten, antum sukaro. Pertama, ojo mendekati tempat sholat. Pasti tekan ke masjid, ke musola nggih mungkin. Atau tempat sholat lah, pokoknya. Ketika kamu mabuk, berarti nek kowe mabuk mendekat aja ndak boleh apa melakukan sholat. Pertama kan gitu. Lalu yang kedua, khamr itu ada manfaatnya tapi sedikit, tapi lebih besar dosanya kan gitu tuh. Terjemahnya kan gitu. Baru yang ketiga ditegaskan innal khamru wal maisru wal ansabu rijsun najis min ngamali setan, itu dari perbuatan setan. Ajaran ibu maka jauhilah, haram kan gitu. Lah nggih, monggo Bu, nggih. Oh, ngene 17-an kok nggih. 17-an. Nggih, monggo Bu nggih. Nika Bu, nika melayu-melayu nika tuku Bu. Lalu tadi bertekad tidak mulai lagi di masa akan datang. Ini ya kadang-kadang nek terutama sing angel iku nek khamr. Narkoba lah, nggih. Itu angel sekali. Solusi yang terbaik hijrah. Hijrah solusi. Pindah dari tempat itu, pindah dari pergaulannya. Nek koncone kaya ngono kabeh, lajeng muncul pripun? Agek ngerokok mawon nggih, Bu. Merokok.
itu nek wis mari kok campur kancane sing ngerokok sesuk tetep kumat meneh, mboten iso. Wow. Biasanya ngerokok orang ngerokok apa saiki dadi wedok apa kan diwedonke. Anjir isin kan gitu. Itu ya. Tuh. Lalu tobat itu dilakukan sebelum sakaratul maut. Selama kita masih sehat, masih hidup, tobatnya insya Allah masih diterima. Tapi kalau setelah nyawa sampai ke tenggorokan itu sudah ditutup. Bila ibu-ibu kemutan kisahipun Fir'aun. Kemutan nggih Ibu. Fir'aun ketika dia mau tenggelam di Laut Merah, ketika mengejar Nabi Musa, kan sebenarnya Fir'aun itu kan orang beriman. Tapi karena kesombongannya, kenapa dia sombong? Satu, dia berkuasa, wong raja. Dia kaya raya. Ingat ibu-ibu, wong berkuasa, wong sugih itu gampang berbuat dosa. Kadal gina ayakuna fujuron. Wong sugih itu ada nih, lacut itu kendel gawe dosa. Firman juga gitu. Akhirnya dia yang mengaku sebagai Tuhan kan begitu. Ketika dia mau tenggelam, ingat bahwa dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Mau membaca syahadat oleh malaikat, mulutnya disembelih. Apa istilahnya lendut lah gitu dia. Akhirnya tidak bisa mengucap. Akhirnya dia mati dalam kekufuran. Seandainya itu sudah terjadi. Kan kisahnya sudah beribu-ribu tahun zaman Nabi Musa kok. Seandainya dia mengucapkan syahadat kan wong mangkola akhir la ilaha takola jana, barang siapa akhir hayatnya itu mengucap la ilaha takola jana, yang selama hidupnya ngaku Tuhan kok njit begitu armati njit la ilaha, ya munggah swarga kan gitu kan. Lek sama malaikat mulutnya tak kepek lendut. Ya besok kalau ibu-ibu sampai ke Mesir kan bisa tuh melihat Fir'aun yang asli. Jadi itu Fir'aun itu seperti kalau dia itu kan gelar ya. Seperti kan Sri Sultan. 1 sampai sekarang 10. Tapi namanya kan Ramses II. Jadi Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu namanya Ramses II. Itu. Nanti ada Enhotep dan sebagainya itu. Dalam malu itu ada itu. Jadi di sini kalau kita mau bertobat ya kita masih sehat. Kalau sudah sakaratul maut ya. Tuh kira-kira sakaratul maut itu angel ya. Karena satu, secara medis ya, kesadaran akal itu sudah menurun, sudah drop. Karena sudah malfungsi seluruh organ tubuh. Ya ada biasanya kan yang paman bisa mengucap itu karena dia sudah terbiasa ya. Makanya membiasakan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga dalam besok memudahkan kita untuk pada waktu akhir itu loh. Lah ini jika dosanya sesama kepada manusia, ya kita tidak bisa langsung diampuni kecuali kita ikhlas-ikhlasan, sasahan atau minta maaf kepada sama manusia. Nah, itu. Pak, Bu, lo ngapunten, makanya ada tradisi kalau pas Syawal buat Idul Fitri itu kan salam-salaman, mohon maaf lahir batin, ada yang kosong-kosong, ada yang bundur-bundur yeru kan gitu nggih. Wacah nom-nom istilah pun apa-apa. Iku ya, jadi Ibu sekalian, setiap orang yang bertobat dari segala dosa hendaknya bertobat dari segala dosa-dosanya. Ampun nek pas berbuat dosa satu, padahal dia lupa bahwa dia masih punya dosa lain. Ya Allah, kalau ngapura dosa niki ya, dosa yang lain kan ora ngapura. Ya pokoknya astagfirullahaladzim ya untuk semua dosa-dosanya. Mingkulin damping waktu bilai mingkulin damping setiap kita berbuat salah dosa kan gitu. Kulun itu kan setiap dari setiap yang kita salah dosa itu. Jadi ya, istighfar ya pun. Tinggal pura sedaya dosane ngoten mawon. Ya itu dah. Lalu
Masih ada waktu? Ya, niki mungkin sing anu makrot kan ngincing Pak Bambang muga-muga ndang senggang ndang sembuh. Kayane wau le nelpon niku karo rada anu mungkin Mbak Novi nggih napa nggih? Kayane kaya mungkin flu berat apa pangsu angin. Anak flu. Oh ya anak flu berat kok ndadak kok. Nek ngendikane mau kan kayane kan kaya rada nganggo ndrodok berarti mungkin flu. Betul loh. Saya kangen napa nek salat napa tobat ini tuh kalian dilakukan dengan salah satunya salat tobat. Itu bagus Bu. Makanya sholat tobat itu minimal seumur hidup sekali Bu. Minimal Ibu. Seumur hidup tuh ngelakono sholat tobat. Sholat yo niat sholat tobat 2 rakaat terus pun ngoten kok. Kan boleh. Nanti setelah itu ya mau baca apalah dikir apa mau astagfirullah. Lama sekali ya boleh kan gitu. Dilakukannya malam hari lain. Betul. Kalau yang pengetahuan saya tidak ada batasan waktu. Seperti sholat mutlak kan tidak ada. Kecuali waktu-waktu yang memang dilarang untuk mengerjakan sholat Bu. Setelah waktu asar sampai maghrib, mancing maghrib, waktu subuh sampai mancing suruh. Kan gitu. Kecuali itu. Itu kan yang sholat kan nggak boleh. Nah, tapi kalau setelah itu mau siang, mau malam. Cuma kalau malam itu kan hening Bu. Udaranya sejuk, hening. Itu biasanya menambah kekhusyuan gitu loh Bu. Pas mau dibareng apa itu beriringan dengan sholat tahajud juga boleh kan gitu. Tuh. Jadi ya mau sering-sering ya monggo, tapi minimal seumur hidup sekali ngoten. Wong kita kan kenapa seumur hidup sekali minimal? Kan kita tiap hari udah istighfar Bu. Istighfar gitu kan tiap hari astagfirullah. Minimal habis sholat itu paling tidak astagfirullahaladzim kan begitu nggih. Atau mungkin lali apa ya astagfirullahaladzim kan gitu. Itu kan sudah tuh. Gitu. Lalu kita lanjutkan Ibu-ibu jangan kita potong saja. Di sini judulnya jangan menunda-nunda tobat. Jangan menunda tobat. Segera bertobat. Bersegera bertobat hanya dilakukan oleh mereka yang berakal sehat. Tadi saya contohkan Fir'aun. Itu kategori akalnya tidak sehat. Wong dia itu sudah tahu bahwa Allah itu penciptanya. Tapi karena kekuasaannya, karena hartanya, lalu dia jadi sombong, malah ngaku jadi Tuhan. Dia akalnya nggak sehat. Manusia kok mengaku Tuhan kan gitu. Nah sekarang zaman modern pun juga ada manusia dituhankan kan gitu. Nek Fir'aun mengaku Tuhan, nek yang ini sekarang zaman modern itu manusia dituhankan. Gitu. Di daerah Pakistan, Bangladesh, ya India ya Bu ya. Banyak orang-orang Islam di sana itu yang itu makanya dilarang oleh agama kan gitu. Jadi banyak orang-orang Islam yang di sana itu seolah-olah menuhankan orang yang sudah meninggal pada waktu masih sugeng, masih hidup itu dia seorang orang-orang yang berilmu tinggi. Katakanlah kalau di Indonesia ya ulama kan gitu. Gitu. Makanya kan wasilah kepada orang mati itu dari sana sebenarnya. Bukan dari Jazirah Arab, tapi dari Persia, Iran, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, India itu kan ya Islam juga banyak Bu. Sekitar 200 juta. Karena India penduduknya kan 1 miliar lebih. Banyak Islam di Pakistan, di India itu banyak. Cuman karena yang berkuasa kan orang-orang Hindu. Orang Hindu. Sehingga tenggelam, tidak kelihatan. Ya, itulah Ibu. Jadi orang yang berakal sehat, nggih, tidak usah menunda-nunda, jangan ditunda-tunda. Ini ya. Soal lah, enak betul lah. Enak jumlah lah dan sebagainya. Aku tobat, nek anakku wis do rampung kabeh, wis do menikah kabeh kan.
Ada yang so aku lek wis pensiun. Lek aku tobat, ada Bu. Begitu pensiun tobat. Wis dipanggil malaikat sakaratul maut. Enggak jadi. Ada. Jadi fenomena itu ada, kejadian itu ada. Soalnya aku usah pindah tugas, soalnya aku dari pimpinan dan sebagainya. Banyak. Ya itu karena kesombongan dia saja, kan gitu ya. Dan itu ibrah contoh untuk kita, walaupun contoh itu tidak baik, jangan ditiru kan gitu loh. Ya. Lalu jangan menunda tobat hanya ingin mengandalkan rahmat dan ampunan Allah. Tidak bisa Bu, kalau tobat dari kita. Perkara rahmat dan ampunan Allah itu setelah kita bertobat. Jangan dibalik. Oh, Gusti Allah ngapura yang penting ngapura. Kan gitu. Banyak loh orang-orang gitu. Gusti Allah nampa tobat ya mati tobat. Ora ya terserah Gusti Allah. Ini pemikiran yang salah, amat sangat salah. Gitu. Ya dari kita dulu. Kenapa? Yang butuh itu kita, bukan Allah. Allah tuh nggak butuh kita kok, nggak butuh manusia. Manusia mau beriman seluruh dunia, mau berkafir seluruh dunia, Allah nggak butuh. Gitu kan ya. Yang gitu ya. Mau beriman ya tetap Allah, mau kafir ya tetap Allah kan gitu. Karena sifat zat beliau begitu. Ya. Ini dalil Bu, dalil saja, dalil kalau tobat menika An-Nur ayat 31. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu taqwa haqqa tuqatih ya. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Tubu ila wa taubatan nasuha. Nek kajeng kula hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari Rasulullah bersabda mengucap istighfar, bertobat kepada Allah itu sehari 7 kali lebih. Nanti nggih. 7 kali lebih. Maksudnya 7 kali lebih itu kan bisa 100, bisa 200, bisa 300 ya. Lalu anjuran untuk bertobat itu kan gini. Rasulullah bersabda, ya manusia bertobat kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali. Menurut HRI Imam Muslim kalau mau nggih. Ibu Toyo, itu gambaran kita juga untuk saya juga, untuk pelajaran untuk kita. Jadi pelajaran hadis ini yaitu anjuran setiap muslim untuk selalu memahami bahwa kita itu makhluk yang setiap saat itu berbuat salah, berbuat dosa. Lalu cara menghapusnya, cara menghilangkannya adalah bertobat. Jadi kita kalau mengaku orang suci itu tidak ada. Orang suci itu paling-paling baru wudhu suci dari atas kecil. Nanti wis buang angin, pipis dan sebagainya itu kan udah nggak suci lagi. Terus nanti ada mandi besar karena nifas, karena bulanan. Ya suci dari atas besar, tapi belum suci dari dosa kan begitu nggih. Nah, jadi itulah jadi kita harus sadar bahwa intinya kita sadar kita itu makhluk yang selalu berdosa. Kita mengharapkan ampunan Allah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah selalu dibimbing untuk hati kita, lisan kita, pikiran kita itu minta ampun kepada Allah. Tadi saya matur, sing paling gampang, paling cekak tapi itu rojih kuat. Astagfirullah, astagfirullah. Niku 100 kali mboten nganti 5 menit. Kalau sering kula nespai gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau dikah cepat atau yang penting makrotannya bener ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Wahnya ya ha, jangan ha. Kan Allah, ha. Nah, astagfirullah. Salah tuh ha. Astagfirullahal. Makanya kan kalau dilanjutkan astagfirullahal. Karena ha bukan ha. Astagfirullah. Mantep kalau ha itu mantep astagfirullah. Ini astagfirullah itu ha. Ya, artinya beda nanti. Astagfirullah, pakai tak ya, jangan tok ya. Orang sering keliru astoh. Itu tok. Maknanya bukan minta ampun. Astagfirullah, kan ghoin. Mbiyen iso rada ngono saiki ilate wis rada kaku angel. Astagfirullahaladzim. Tapi nek aja ngoten ya kesuwen. Astagfirullahaladzim. Dicekluk-ceklukke nek jenenge. Astagfirullah. Ya lebih penting makhraj tajwidnya bener aja lah. Astagfirullah. Jangan lupa wahnya Allah ha. Mau diteruskan astagfirullahaladzim boleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh. La ilaha illallah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa ora tak kulino nggih astagfirullahaladzim la ilaha illa wa atubu ilaih alladzi la ilaha anta wa atubu ilaih boleh. Mau pakai tadi sing kula matur sayyidul istighfar saya. Nek kula matur karena saya berdasarkan hadis yang hasan itu yang setelah subuh 3 kali, sore itu setelah asar atau setelah maghrib bulan? Setelah maghrib 3 kali. Kalau kadang yo rapotnya paham tak ada beli bareng asar yo, bareng maghrib yo, atau bareng isya men kadang-kadang saya iya. Nggih. Ngaten kalau benar dari Allah, salah sang kula menawi kelepatan niku ngapunten bila jawab kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki pun ditambelke niku anu uwi Bu dari saking Klaten. Enak tenan Bu. Monggo Bu. Uwi empuk Bu. Iya, uwi. Saya anak